SKP. Nah, akhirnya dari unsur pokok sampai penunjang atau tugas tambahan di situ banyak yang dicoleti, sehingga ini ambil jalan tengah yang mana untuk 2021. Ya, ini langsung nanti berimplikasi pada kontrak kerja kita di 2021. Nanti insya Allah tanggal 17 nanti semua stakeholder akan ada sosialisasi terkait dengan SKP yang baru, khususnya mengadopsi dari yang jabatan fungsional umum. Ini ada IKI, indikator kinerja. Terus ada kontrak, nanti akan dikemas kontraknya guru dengan kepala sekolah dengan kepala dinas, pengawas dengan kepala dinas. Ini akan jalan 2021. Dan terus di samping ada SKP juga ada kontrak kerja. Nah, ini nanti edaran usul pola dan bentuk insya Allah nanti disosialisasikan di tanggal 17. Besok tanggal 3 ini persiapan best practice PPK prestasi, itu tidak dikemas seperti yang sudah-sudah, nanti dikemas dengan praktek baik. Nanti melibatkan semua pengawas dan semua pamong penilai nanti akan terlibat terkait hal ini. Nanti akan diambilkan 3 terbaik dari setiap dabim, nanti akan diteruskan di babak selanjutnya antar dabim-dabim tersebut sampai nanti tingkat kabupaten ketemu juara 1, 2, 3 nya semua jenjang, mulai dari PAUD, ada guru, ada KS, dan ada pengawas, pamong penilai. Yang jenjang SD itu ada guru, ada KS, dan pengawas. Yang jenjang SMP itu ada guru, ada KS, dan ada pengawas. Yang nanti juga akan melibatkan semua pengawas yang ada. Terus terkait dengan SKP, SKP ini setelah disepakati ambil jalan tengah yang mana dengan BKD nanti, itu yang kita teruskan sampai nanti 2021 sambil menunggu perka BKN-nya. Kemarin PP itu sudah turun, dengan kata lain kalau PP turun aturan yang lama sudah tidak berlaku, kan begitu. Tapi kenyataannya background dari PP tersebut belum. Nah, Pak Ahmad sendiri kemarin dari BKD ini terus bagaimana Pak? Nah, ini jadi jatuh tertentu khususnya yang boleh-boleh dinas pendidikan atau di wilayah dong Mas. Waduh, ini tak nomor yang begini. Arahnya dari bahasan seperti ini nanti dugaan saya saja ya, semoga salah sendiri, semoga salah. Ini akan dipasrahkan ke dinas pendidikan mereview yang proporsional sehingga disepakati yang mana. Artinya kok seperti itu BKD kemarin. Nah terus aku jelas kok Mas kebijakan kami mawon bapak gitu saja kemarin itu. Ya kalau siap tanggal ini beberapa paparan. Nah di jadwalnya itu memang di awal gitu, tapi sampai jam 9 ini kalau belum tahu mungkin masih ada tugas mendadak dan sebagainya. Terus nanti dari contoh-contoh yang sudah ada atau yang 2020 kemarin sudah digunakan, nanti akan dibantu oleh Pak Abu dan Pak Kan atau siapa mungkin yang akan mereview sama-sama sehingga kita selesai hari ini nanti sudah ada format yang akan digunakan yang nanti ditanggali 4 Januari. Nah, terus yang sudah bagaimana? Disesuaikan. Kalau di situ sama, ya tetap tidak apa-apa lanjut. Kalau ada perubahan-perubahan, nah itu tidak apa-apa dimintakan tanpa aspal orang tidak masalah. Itu terkait dengan SKP yang sekarang. Terus terkait juga dengan indikator kinerja nanti itu seperti yang ada di pelaksana atau fungsional umum. Ini teknisnya itu sebelum ada menjadi SKP atau menjadi perjanjian kontrak kerja itu nyusun tupoksinya. Tupoksi ini akan dibagi tugas habis sesuai dengan background dari visi misi di breakdown kepada
OPD yang terkait, OPD dikirim kepada sekretaris dinas, kepada kepala bidang kasih ke pelaksana. Nah, setelah bagi tugas habis, baru disesuaikan dengan target capaiannya. Capaian sudah ketemu, baru dikembangkan menjadi indikator kinerja capaiannya apa. Nah, itu dilaporkan per triwulan Bapak Ibu. Konsekuensi triwulan ini kalau tidak 100%, hukumannya 3 bulan selanjutnya yang ada di aplikasi TPP. Mungkin Bapak Ibu Korwil atau Bapak Ibu kepala sekolah atau Bapak Ibu yang akunnya atau ada aplikasi TPP yang kebagian memverifikasi kegiatan teman-teman pelaksana atau teman-teman yang ada di akun kita, itu nanti ada IKI 100%. Nah, yang Januari ini efek dari Oktober, November, Desember itu 100%. Nah, nanti kalau Januari, Februari, Maret tidak sampai 100%, hukumannya nanti April, Mei, Juni tidak bisa 100%. Kalau tunjangannya itu 2.700.000 ukuran pelaksana umum, kalau 100%-nya 2.700.000 potong pajak. Nah, nanti kalau tidak 100%, ya mungkin tinggal 2 juta. Itu aturan yang sekarang untuk tambahan penghasilan konsultan pelaksana. Nah, yang kamu menilai kan tidak ada sertifikasi atau tunjangan profesi guru, benar ya? Nah, itu beliau kan konsep kamu menilai juga ada itu. Nah, indikatornya ini juga triwulan tadi Bapak. Nah, indikator triwulan ini sebetulnya tupoksinya Kasubag Umum yang ada kaitannya dengan PPE, tapi sangat erat dengan ketenagaan, dan ini akan dicari titik temu di mana, sehingga penyesuaian pola kerja budaya kerja yang lama dengan aturan yang baru, Dinas Pendidikan yang Jombang ambil bimbing solusinya bagaimana nanti akan dijelaskan oleh Pak Sekretaris Dinas dan ini. Terus lagi terkait dengan dua hal sebetulnya ini, terkait dengan kegiatan khususnya di program pembinaan ketenagaan, mulai ini maraton yang rencana berjalan di triwulan 1, maksudnya Januari, Februari, Maret. Ini nanti yang mulai jalan mulai SKP ini dibenahi, SOP ketenagaan dibenahi per tupoksi, terus terkait dengan perbanyaknya kasus yang ada yang muncul. Nah, ini dibikin nanti perjanjian atau hasil pembinaan dari kepala sekolah ke guru atau ke TEDI ke PTK-nya, ini nanti laporan per bulan, format menyusul edaran terlapir. Nah, untuk analisis dan antisipasi permasalahan-permasalahan yang ada terkait dengan pandemi ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Kepala Bidang sambil menunggu Pak Ahmad dari BKD. Oke, itu global nanti yang akan dikawal bidang ketenagaan terkait dengan standar layanan yang dilakukan standar khususnya PTK dan terkait dengan banyak hal yang nanti disambung di sesi-sesi berikutnya. Oh iya, satu lagi, ini sebetulnya dalam proses sosialisasi atau proses kegiatan-kegiatan informasi ini yang dikritik kemarin itu kok bolak-balik jangan kok tak menulisan, itu memang betul. Itu masukan dari efisiensi dari Bapeda. Kalau mengumpulkan pengawas, mengumpulkan kepala sekolah, mengumpulkan apa, oke, sekali kumpul. Di situ terkait dengan bidang yang lain. Oh, ini ketenagaan, nyampaikan ini. Oh, bidang SD nyampaikan ini. Oh, bidang SMP nyampaikan ini. Seharusnya begitu. Nah, kesannya saya kira rapat, besok rapat ben rapat mana itu rapat Thailand. Itu memang plus minusnya. Padahal yang diundang sama ruang lingkupnya ini juga ada jauh beda. Jadi sekali ketemu langsung bagian soko apa itu seharusnya seperti itu. Efisiensi dari Bapeda kemarin. Saya efisiensi dari sebagainya. Jadi saya nanti disambung lagi di sesi yang teknis kebijakan terkait dengan pendidik dan tenaga kependidikan atau program-program di 2021 yang sudah banyak mengakomodir hal-hal yang kekinian dan terbaru disesuaikan dengan pandemi dan sebagainya akan disampaikan oleh Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan. Kami persilakan Bapak Sekretaris Umum. Baik, semuanya. Memang kebijakan di tahun
2021 ini ada perubahan visi, perubahan sasaran target di Kabupaten Jombang. Yang pertama, target Kabupaten Jombang untuk sakitnya tahun 2021 harus A. Ibu Bupati meminta sakit, kita harus A. Sehingga jajaran OPD pun harus berbenah supaya mendorong dan dapat memenuhi harapan Ibu Bupati memperoleh kinerjanya adalah A. Oleh karena itu beberapa kebijakan yang kemarin kita mengundang dari organisasi dengan DPP maupun target-target kerja kita, sehingga Bapak Ibu untuk Dibud juga mengambil langkah, mau dan mau kita harus menyelesaikan visi-visi Bupati kita mencapai target A. Salah satunya adalah yang sekarang dulunya PK, perjanjian kinerja itu pada lingkup OPD di kita sendiri, belum nyampe kepada di tingkat satuan pendidikan. Cuma juga kaget organisasi, berarti gak enek banyak kinerja baju enek mas, sing kepala sekolah jenenge PK, sing guru jenenge PK guru, tapi belum kita tuangkan dalam bentuk kontrak kerja, perjanjian kerja, sehingga tahun ini mau tidak mau, suka tidak suka harus dilakukan, yang nanti akan dibahas pada tanggal 17 Februari dan teman-teman bersama-sama kita bahas. Yang kedua, regulasi tentang Perpu 43 dan edaran sekretaris Pemda Jombang terkait penerapan dari Perpu 43 termasuk penerapan APBD itu, yang mengatur tentang jam kerja dan batasan waktu cekcok. Sesuai kemarin yang di teman-teman sementara diunggah, itu konsumsi untuk OPD. Insya Allah ini sudah diselesaikan untuk konsumsi semuanya, baik OPD maupun satuan pendidikan. Bedanya di teman-teman di satuan pendidikan, ketika kita sekarang dipatok telat 1 menit, berarti kita sudah kena catatan telat 1. Toleransinya 10 kali telat, berarti kedisiplinan kita 0. Walaupun kita 1 menit 10 kali, kita sudah dapat garis 0 kedisiplinan kita. Termasuk jam pulang juga dibatasi. Ceknya 6.30 sampai jam 7. Jam pulangnya kita 15 sampai 15.30 itu wajib ceklok. Lebih dari itu juga kena sanksi. Sebenarnya lebih dari kan acara biyen. Ini itu luar biasa, hari pertama pasal tanggal 1. Itu luar biasa bedanya. Jam terus royokan antri ceklok. Bukan setengah jam gak nutup yang kacanya ya. Nunggu dok kelas kita sudah kan di sini Pak. Mengurangi jatah TPP kita. Padahal dia gak ada yang kelas kaca juga. Gak sepek ya. Ya Allah ya. Tapi saya benar-benar ya Allah, saya yakin. Seperti itu zaman no ada di Inggris. Ada juga sepek juga ya, lahir dari sepek kerja.
Ini saya sampaikan semuanya demi kebaikan kita bersama, ya. Saya sampaikan nanti sampai pada teman-teman. Oleh karena itu semuanya, mari kita selaku pendamping, selaku pembina di satuan pendidikan, untuk sampaikan kebaikan kepada mereka. Pak Kadis kemarin masuk peserta juga sampaikan itu. Briefing sekolah di briefing itu sama. Pak Kadis ini awal 5 sekolah dari ini. Mulai Mancap, terus dapat 5 sekolah begini Pak. Di ini langsung membuka dan menterorkan. Masuk pembinaan. Sama seperti itu sampaikan. Nah, dulu saya Pak Kadis ini sebetulnya misinya satu, kepingin orang luar membaca debut itu memang baik dan tidak main-main. Bisa diperhitungkan dalam rumah. Itu misinya. Karena selama ini nggak punten, kita ini sudah jadi saran tembak siapapun. Nah ini Pak Adis dengan kopi membuktikan. Silakan Anda cek ke sekolah masing-masing. Nanti nggak salah. Termasuk pembangunan di akar dan sebagainya. Kalau dikerjakan dengan baik, kita berani melepas saja. Nah saya sampai semuanya Pak Adis berani melepas. Doa itu. Nah, tapi saat ini kita belum berani untuk melepas teman-teman sekolah dimasuki siapa, belum berani, karena belum ada keyakinan untuk melaksanakan dengan seperti itu. Pengennya itu. Tetapi regulasi Pak Kadis sudah jauh dengan yang tahun sebelumnya. Alhamdulillah Pak. Gerakan itu lagi bagian babat. Pokoknya babat subes maya tidak tenang. Mau ada ambilnya kayak sing cek babatan itu titik kayak gampang selesaikan. Di babat kalau Pak Kadis ini. Jago jurusnya. Peningkatan kepada siapapun luar biasa, mesti beres. Makanya di sini kasih di sini Pak beres. Mesti beres karena luar biasanya untuk mengolah masalah dan selesai semuanya. Dan kita luar biasa tahu orang banget ini Pak. Kemudian jadi saya mengatakan luar biasa, tenang, karena mereka mampu datang. Dengan catatan. Ketika kita masukkan sesuai regulasi yang ada dalam kita, maka Pak Kadis akan di depan kita. Sekolah apapun kita, kalau saya ketentuan peraturan dia akan lurus bos, dan kita secara regulator sama, Kadis akan ada di bagian depan. Tetapi kalau kita ada selingkuh, artinya kata benar tidak bisa arti, ya wes, nek perlu dijejek dimasukkan. Makanya kita ngeri banget. Artinya Pak jangan sampai anggota kita masuk. Nah itu jauh kan kudu ini. Ya jauh kan piring notok. Mesti aku sampaikan sih. Nah itu jauh kan notok dikandangkan nek menarah di Melayu. Mesti ngomong dulu. Pak Ju pun apa sak kalau ini ngomong. Karena satu akan sudah sampaikan. Kalau kan dari pantesan. Saya buka sampai gada-gada itu boleh.
Tapi nek teman-teman sekretaris marah dibakar sini selesai. Nah, oleh karena itu saya berharap Bapak menyampaikan kepada teman-teman di satu pendidikan, Pak Kadis sekarang menjalur kepingin kita jadi orang, walaupun kita bukan orang baik, kita katakan kita kan menjadi orang baik. Nah, ini yang diharapkan Pak Kadis sehingga potret Marwah Dinas nanti akan muncul siapapun orang membaca kita. Alhamdulillah sudah ada perubahan. Walaupun kita belum sampai 100%, kita sudah 6% sudah perubahan itu. Luar biasa. Ini tolong dipahami. Bukan keras itu karena sesuatu, karena satu keras itu kepingin kita nanti selamatkan alasan. Jadi enteng kabeh. Maka regulasi di dalam juga sama. Pakai beliau, tak jejak model itu sudah saja. Wajib ya. Luar biasa. Oke, yang terakhir. Sukseskan dalam konteks di tahun 2021 ini banyak hal ada AKM, asesmen kompetensi minimal. Dan nanti ada perubahan pasangannya akan gugur. Dan di Mei ini antara September atau Natal ini AKM akan gugur. Nah, kita selaku pengawal kebijakan harus menyampaikan semuanya. Ada UPKS. Nanti dulu Pak Ojo mepet bulannya mundur diri. Yang jadwalkan kan teman-teman ketika kan bisa dibuat. Dulu diundur kita punya setelah waktu ada Februari, Maret, April 3 bulan. Mohon tolong teman-teman Pak pengawas Pak Korbit nanti mendampingi dampingnya yang kepala sekolahnya menjadi sasaran UKKS. Nyuwun tolong didampingi betul. Sekali tidak lulus, regulasinya adalah kembali ke pangkalan awal. Maksudnya kayak orang tahu main dari mana ngomongnya. Kalau mulai Jumlah banget. Kita tidak kelompok berdiskusi ini. Kita akan bisa atas sampai monggo. Kita tidak ingin anggota kita yang masuk ke KKNC tidak lulus, Pak. Ini pekerjaan berat buat kita. Kita berharap teman-teman kita yang ikut KKN didorong jangan sampai ada turun ilmunya. Memikir dia Drop, kita pakai isolasi ya tadi ya. Isolasi, gara-gara kakak isolasi, bahaya, kan bahaya. Oleh karena itu peran pengawas menjadi sangat urgent untuk mendampingi kepala sekolah dan masyarakat. Apa lagi? Diuji tentang hari ini, diuji bagaimana nanti muridnya kepala sekolah bisa lulus bukan KS, di apa nominalnya, di training dan sebagainya. Ya, itu loh semuanya. Jadi berharap yang masuk UKKS dan di sini nanti bapak itu akan didampingi oleh pengawas di masing-masing. Itu mungkin yang bisa sampaikan. Sekali lagi mari kita rapatkan barisan kita semuanya. Ketika ada masalah yang turun, langsung saja kontak ke Pak Albida, Pak Kadis silakan. Jangan sampai nanti keluar ke ranah yang lainnya. Segera atasi, kalau bisa segera laporkan kepada kami di grup. Insya Allah akan kita membantu sepenuhnya. Untuk mutasi kepala sekolah khususnya dari lembaga SD, insya Allah hari ini ditekan. Iya, setelah ini nanti ditekan, diberikan langsung dengan pada sasaran yang dimutasi. Pesan Pak Kadis
kalau sudah kemarin dirembuk bersama-sama oleh tim zakat yang di kecamatan, dipetakan sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan kecamatan, dibawa usulan kepada di dinas, lalu bidang PTK juga dibahas di sana. Apa mengapa, kenapa, sudah detail dan sudah Bapak Ibu ACC hasil rapat masing-masing proyek, maka tanggung jawab untuk menyelamatkan SK Pak Kadis ada di Bapak Ibu proyek. Lagi jangan sampai ada muncul nanti Pak Kadis dibel BPR, dibel bermunjida, dibel yang lainnya. Karena begitu tak langsung jawab. Yes. Maka kemarin dulu Pak Kadis detail alasan sampai kepada beliau. Dan nanti dibaca wiki dan masalahnya. Tidak itu kemungkinan. Mudah-mudahan tidak ya. Biasa ini biasa ya. Jadi kalau JDS seret ada kecil langsung lewat sedangkan ini kebiasaan. Bahkan sampai ke puncak bimbingan itu pernah. Ya Allah, ini sampai gerakan kecil ada. Tenang. Nah, itu nanti yang menjadi peredam adalah Bapak Ibu Wakil. Siap ya? Dulu benar bisa terjadi. Insya Allah aman saja. Ya, jangan tidak diliput di pasar saya, insya Allah nanti hari ini bisa ditekan, nanti segera ditekan Pak Mobil, langsung kepada sasaran yang nanti. Ya, kemarin dan itu merupakan kebutuhan lembaga satu, lembaga lain kebutuhan. Karena membutuhkan, Anda yakin bisa dandan di kolom. Pak Korin pengawas, kita tidak ngomong Anda yakin bisa dandan di sana. Karena kebutuhan itu yang menjadi prioritas kita juga. Kebutuhan di sana saja. Oke, atur semuanya. COVID masih menaungi kita. Mudah-mudahan nanti setelah nakes kena vaksin, setelah ini baru sasaran adalah di pendidikan, kabarnya pendidikan. Nah, pendidikan sudah divakes, apa sudah divaksin, insya Allah sebentar sudah TKD tatap muka. Menggantungkan mahal, menggantungkan dokter mahal terjadi gitu ya. Sangat rindu masalah ini, sangat rindu. Dokter kata. Ini perkembangannya ketika di desa juga. Saya ini pendidikan dikasih semuanya selesai. H-2 sekolah disemprot semuanya dan turun untuk protokol kesehatan tetap dijalankan. Dan regulasi berikutnya. Nah, ini kabar sementara kabar dulu. Saya adem lagi nih. Repot seberat di sini. Konsumsi muka-muka di Andi. Besok sudah kita ya. Nah, ini semuanya terkait peta-peta yang lainnya. Sebab COVID dan COVID juga gitu. Coba boleh coba. Februari itu terapi seperti itu dia. SMP banyak yang isolasi mandiri. Tadi SMP karena saya baca 4 SMP tadi tidak masuk. Teman-teman guru ya. SD untuk KMN. Nah, saya kira itu semuanya informasi tambahan buat kita terkait dengan menyampaikan. Kami hanya sekali tolong dibantu kami di titik ini untuk mengamankan semuanya. Mengamankan kebijakan, mengamankan keputusan, dan mengamankan kondisi lingkungan masing-masing di level semuanya. Jadi mohon kita masih berikan umur yang panjang barokah, kita gunakan untuk mengisi kebaikan kita semuanya. Insya Allah yakin
program sekolah penggerak guru penggerak akan berjalan. Mudah-mudahan kita akan lebih lagi pendidikan kita di Indonesia ini. Dan kebutuhan guru akan segera tercukupi melalui kebijakan P3K. P3K. Saya baca kemarin dilansir Nasab untuk yang sudah terakhir di tahun 2019 SK-nya sudah turun, nanti NIP-nya juga akan segera turun, anggaran sudah turun, dan kita siapkan anggaran 10 miliar untuk tunjangan P3K. Nanti 1 juta berapa tadi? 1.200 per orang untuk tunjangan P3K, ada tunjangan keluarga, tunjangan BPJS dan sebagainya. Saya sampaikan kemarin hampir 10 miliar untuk teman-teman itu. Ya. Nah, kita tetap kepingin menambah jatah kuota untuk beban. Nah, sekali usul 300, kita kemarin hasilnya 780, 4 ada lagi. Nanti itu Pak, usaha kita akan sana untuk karena tahun 2021 Pak Nadiem kepingin angkat 1 juta guru melalui program P3K. Semoga cuma nanti bisa meraih berbanyak Allahumma. Saya kira ini informasi, mudah-mudahan dapat memberikan pemahaman kita untuk berpola pikir dan juga ada kebaikan kita. Semoga manfaat di dunia wal akhirat.